Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, mengabulkan gugatan pra-peradilan atas status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 lalu. Ya, dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat tidak sah. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan memasuki babak akhir. Pembacaan putusan pra-peradilan status tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki disaksikan keluarga Peggy, berikut kuasa hukum dari pihak Peggy dan Polda Jawa Barat. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, menilai dan memutuskan penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Alasannya, tidak ada bukti satupun Polda Jawa Barat pernah memeriksa Peggy Setiawan sebagai calon tersangka. Karena menurut Hakim, penetapan tersangka tidak hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan minimal 2 alat bukti, tetapi harus diikuti adanya pemeriksaan calon tersangka sesuai aturan Mahkamah Konstitusi. Putusan ini pun disambut keluarga Peggy dengan penuh keharuan dan sukacita. 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Tiga, menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan pasal 338 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. 4. Menetapkan surat ketetapan tersangka nomor S/90/5 Romawi /Res 124/2024 tanggal 21 Mei 2004 batal demi hukum. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon. 6. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Mohon tenang dulu. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikianlah diputus pada hari ini Senin, tanggal 8 Juli 2024 oleh Eman Sulaiman sebagai Hakim Tunggal. Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al-Atta sebagai panitera pengganti pada PN Bandung dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Demikian putusan sudah dijatuhkan. Intinya permohonan pra-peradilan dari pemohon dikabulkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan. Atas nama saudara Peggy Setiawan selesai dan sidang dinyatakan ditutup.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi putusan pra-peradilan yang mengabulkan gugatan Peggy Setiawan. Ya, Polri menghormati putusan hakim dan masih akan mendalami putusan tersebut. PN Bandung putusan Peggy pra-peradilannya dikabulkan ya Pak? Ya, tentunya kan kita harus menghormati putusan pengadilan. Jadi saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya, melalui Kapitumasnya. Untuk langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari putusan tersebut untuk supaya bisa ditindaklanjuti. Oke, berarti penyelesaian kasusnya bagaimana Pak kalau? Ya, tentunya itu akan didalami isi dari keputusan tersebut apa, karena ini kan terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain. Saya juga belum tahu isinya apa. Yang jelas akan segera ditindaklanjuti. Ya, terima kasih.